Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Rabu 14 April 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Dan tema kita hari ini, pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami dimungkinkan dan diizinkan oleh Tuhan memasuki hari baru ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Allah. Kami akan membaca, kami akan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, Raja Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlaku dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami,
maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Saudara yang terkasih, baca kitab suci doa tiap hari, sebuah penggalan kalimat dalam syair lagu yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan setiap hari? Karena hal itu akan menumbuhkan iman kita. Dalam bacaan kita hari ini, Daniel melakukan dua hal yang sangat penting layaknya orang yang beriman, terutama dalam menghadapi pergumulan bersama dengan bangsanya yang berada dalam pembuangan. Dia sungguh-sungguh mempelajari kitab suci dan menaikkan doa dengan berpedoman pada firman Tuhan itu sendiri. Lalu penyelidikan secara seksama terhadap firman Allah. Daniel merespon dengan berdoa sambil berpuasa bagi keadaan yang dialami bangsanya dan terhadap kehendak Tuhan. Doa Daniel berisi pengakuan dosa dan kesadaran bahwa apa yang dialami bangsa Israel itu adalah akibat dari dosa mereka, dan permohonan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka. Pertobatan serta permohonan pengampunan dosa yang disampaikan kepada Allah tidak didasarkan pada kebaikan dirinya dan kondisi umat Israel, tetapi didasarkan pada hasil penyelidikannya terhadap kitab suci, yakni pada sifat dan karakter Allah sendiri. Dari perikop ini, kita mempelajari firman Tuhan bahwa berdoa seperti Daniel adalah hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang Tuhan kasih, cara yang dilakukan Daniel dapat kita teladani dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar membaca Alkitab begitu saja, namun perlu lebih dalam kita menghayatinya. Dengan berdoa dengan yakin kita akan dimampukan menghadapi persoalan hidup secara positif, terlebih ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah belajar dan memahami firman Tuhan, dan tetaplah berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur kebenaran-kebenaran Tuhan mengisi pikiran-pikiran kami, dan biarlah itu kami lakukan dalam hidup ini. Mampukan kami ya Roh Kudus. Berkati perjalanan hidup kami hari ini dan keluarga kami. Kami dijauhkan dari berbagai-bagai hal kejahatan, dan kami bekerja dengan baik hari ini. Anak-anak sekolah, kuliah dengan baik, juga yang mencari pekerjaan dikaruniakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam keadaan mereka hari ini dimanapun mereka berada. Berkati yang sakit sembuhkan ya Tuhan, berduka Tuhan hiburkan, yang lalai tutup batin mereka, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka, dan yang dalam masa tua diberkati Tuhan selalu sehat. Berkati juga pemerintah kami, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami dipeliharakan terus menuju kepada kehidupan yang sejahtera. Berkati pemerintah yang melaksanakan vaksin terus berjalan, dan juga garda terdepan, TNI Polri senantiasa diberkati Tuhan untuk mengayomi bangsa ini dan bagaimana menghadapi pandemi. Dan kami berdoa wabah ini kiranya berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati, selamat pagi dan shalom.